Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik pagi hari ini diberi tema memohon pengampunan. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau sebentar kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa, biar Roh Kudus boleh memimpin dan memberi hikmat agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nas Alkitab hari ini terambil dari kitab Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan 7. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan kitab Nehemia 1 setelah mendengar sabda sadik ini. Saya akan membacakannya dari ayat 4 sampai dengan 7. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Memohon pengampunan. Nehemia meninggalkan Persia menuju Yerusalem pada tahun 444 sebelum Masehi untuk menjadi gubernur Yehuda. Ini terjadi 13 tahun setelah Ezra tiba di sana. Dia seorang yang berbakat, berani, tekun, dan sangat mengandalkan doa. Nehemia menangis, berkabung, berpuasa, dan berdoa untuk saudara-saudaranya Yehuda dan terbeban membangun tembok Yerusalem yang terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang terbakar. Nehemia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan, meminta pengampunan akan kesalahan-kesalahan bangsa Israel, dirinya dan keluarganya dengan kerendahan hati dan memegang janji-janji Tuhan. Dalam Nehemia 1 ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia sangat terbeban untuk meminta pengampunan Tuhan kepada bangsa Israel. Nehemia memegang janji Tuhan. Ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan, apapun yang kita perbuat, kalau kita menyakiti hati Tuhan, Dia Maha Pengasih dan Pengampun. Semerah apapun dosa kita, ketika kita tersungkur, mengakui dosa kita dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengan hati yang hancur, Dia pasti akan mengampuni dan memulihkan kita. Ketika kita sudah dipulihkan, janganlah kita kembali ke dalam dosa. Jangan biarkan hati dan pikiran kita melirik-lirik kembali dosa. Jangan kompromi dengan dosa dan jangan main-main dengan dosa, apalagi menduakan Tuhan dengan ilah lain. Baik itu melalui penyembahan-penyembahan berhala, misalnya kita berhubungan dengan dukun-dukun atau ilah-ilah lain, juga dalam bentuk-bentuk misalnya harta kita. Di dalam Matius 6 ayat 21 ada dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita seringkali terpaut dengan harta kita. Kesibukan yang menyita waktu kita juga pada saat-saat teduh kita dengan Tuhan, itu juga yang seharusnya kita prioritaskan. Jangan kita tidak bisa membagi waktu, tidak bisa membedakan waktu antara waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan dengan kesibukan kita untuk mencari sesuatu untuk dalam pekerjaan kita misalnya. Yang sudah seharusnya kita prioritaskan adalah waktu untuk Tuhan. Marilah kita bertobat dan jangan kembali lagi ke jalan yang dahulu, yaitu jalan yang pernah kita lalui dan menyakiti hati Tuhan. Marilah kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Marilah juga kita setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita selalu mulai dengan berdoa, bersyukur, dan bersekutu dengan Tuhan untuk meminta hikmat pimpinan Tuhan di pagi hari yang baru. Nehemia meminta kepada Raja Artasasta untuk mengutus Nehemia untuk dibuatkan surat-surat kepada bupati di seberang sungai Efrat. Nehemia ketika tiba
dengan tugas dari Raja Persia untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan memperkuat kota itu. Kendati pun dia menghadapi banyak tantangan, tapi Nehemia bisa menyelesaikan tembok itu dalam 52 hari, tentu dengan bekerja keras, berdoa, dan mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan penuh rasa syukur, pasti Tuhan akan membuka jalan-jalan kita yang pernah terasa buntu. Demikian Sabda Sadik pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.